Oke, mungkin bisa dilanjut dengan puding. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Mas Puding memberikan opininya terhadap peristiwa kali ini. Terima kasih, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Ah, Puding. oke. Beberapa pendapat dari saya sih, ya menurut saya nggak salah sih sebenarnya. Berpikiran kotor itu wajar loh. Semua orang pasti pernah. Ya namanya pikiran kotor, semua orang pasti ngalamin. Tapi yang salah itu adalah cara ngelampiasinnya. Kalau kau astaga, gimana ya ngomongnya ya? Kayak apakah kurang gitu loh? Pacarmu gimana sih pacarmu nge-serve kamu sampai kau lampiasin ke depan orang-orang gitu? Sebenarnya kalau membahas soal tabu, apalagi yang namanya nafsu, nafsu tuh paling tabu banget ya intinya. Nafsu, zina, apalah yang mengandung unsur seks itu semua itu tabu. Aduh, aku bingung loh ngatain orang gini loh. Soalnya ada juga satu temanku mau kutegur tapi bingung mau negurnya. Bobal kali orangnya, mau dibilang salah tapi poin salahnya itu di mana gitu loh. Dan menurut saya kalau soal anak-anak yang ngeliat gituan sebenarnya sih gimana ya, problem dan gak problem menurut gue. Soalnya yang namanya apa itu namanya tuh, education, apa itu namanya tuh, sex education ya kalau nggak salah ya, memang harus dipelajari. Gue aja dari kelas 2 SD lo tau bokep loh, dan tahunya itu pun bukan dari pelajaran atau apa, tahunya itu ya dari teman. Dan hal itu emang perlu, apalagi di usia dini pak, apalagi sekarang mah marak banget ya namanya predator, marak banget ya namanya yang namanya gimana apa itu, intinya itulah yang hal berbau kriminal. Kalau cara ngatasin gimana ya, yang namanya hal tabu ya susah. Kalau mau ngomong dikit ya pasti salah, udah pasti disalahin terus. Mau dibenarkan dari segi manapun ya pasti salah kalau namanya sudah hal tabu. Mau diwajarin pun ya gak wajar gitu loh. Masa iya depan orang-orang kau berkelakuan gitu, gak punya malu apa? Udah itu aja sih, sekian itu aja dari gue sebenarnya. Ya kan kalau mau dilanjutin. Siap, terima kasih untuk Mas Puding atas opininya. Terima kasih, selanjutnya untuk Mas Hiro dipersilahkan memberikan opininya dengan background suara warung kopi. Dipersilakan. Ya ini ada pengalaman sih ya. Aku banyak temen yang talentanya banyak banget sih, kayak nyanyi, main piano, gitaris. Padahal udah bagus banget kan. Kenapa kok bisa sampai ke sisi negatif? Ikut-ikutan yang pertama tadi agak mendesak Itu mungkin menurutku. karena punya kontak naik. Padahal talent udah tinggi. Hmm? Masalah follower, masalah event Kenapa itu? gift, itu makanya Ya untuk aku makan. tanya, itu emang berguna? Enggak bro. Mizuna, kayak follower, like emang dibutuhkan nggak menurut kamu? Kalau buat kesenangan Secara pribadi pribadi? sih iya. Oh, oke, ya Itu udah stop lah udah. nyangkutnya Ya, sama psikis orang gitu oh, kadang. kalau aku, ya, kalau aku sih pribadi sih, jujur sebenarnya nggak membutuhkan kayak gitu sih. Yang penting kan orang yang saling berbagi atau emang dia ada follower bener-bener ya kayak kamu sama aku sama Onti, pasti bisa join, gabung, bisa ngobrol. Itu baru follower sejati. Kalau cuma follower cuma sesaat, menurutku sih nggak berguna sih.
Kalau aku, Oke. gimana menurut Anda? Eh, ya itu tadi kalau aku kesenangan pribadi aja. Heeh. Oh, ya sip. Kalau Kalau kamu, kakak Ondi, kamu nanti gimana deh? nah, masalah Kalau aku ya, follower, like, kalau yang kayak itu masalah followers like gitu-gitu ya, ya, mungkin kayak mungkin kalau kalau aku bisa dibilang sama kayak Mizuna, bisa juga sama dengan Hiro ya namanya. ya, Hiro. Nah, sama juga. Aku di satu sisi aku nggak butuh juga, tapi satu sisi lain andai kata ada itu jadi kayak kesenangan tersendiri gitu. bener, bener juga sih. Karena kalau dibilang aku Tapi nggak kan, butuh ya buat apa juga kalau misalnya yang kamu bilang tadi cuma sekedar follow udah hilang gitu. nah, hilang. Percuma Kan gitu. nggak ada, nah percuma. Dan juga Soalnya apa yang kita kalian, dapat sih, aku lebih kayak gini sih, kayak apa yang kita, kalau dibilang kesenangan sendiri ya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, memang benar banyak yang bisa kita lakukan, tapi kok cuma sekedar angka, tapi misalnya andai kata kita broadcast nggak sesuai dengan angka yang kita punya, aduh agak gimana juga ya kan. ya, aneh kan, aneh. Followers kayak aku gini, followersku 760 lebih, tapi yang nonton misalnya di broadcastku cuma 6, 7. Jadi kan kayak aduh, kemana semua sisanya ini 700 lebih, kemana semua bagi saya, hilang lenyap di telan bumi. Aku yang Jadi ya kalau broadcast dari aku ya maksimal, pesan dari aku sih jangan jangan bodoh sih, bertindak berperilaku jangan bodoh. Ya kalau misalnya kamu pengen seperti itu lebih baik kamu private, nggak perlu di broadcast, karena di broadcast itu banyak orang yang datang, banyak orang yang lihat, yang apalagi nggak lihat, dikenal gitu kan, yang join gitu kan. Karena ini bisa room nggak bisa dimanfaatkan. di private lah. Kan juga mereka kan nggak mau tuh namanya digibain, nggak mau lah. Betul, betul. Iya. Karena mereka kan kalau misalnya begitu kan, ih aku diginiin, padahal memang kenyataan. Kenapa anda marah? Gitu loh ya kan. Lah, Terbaik kamu Karena kayak dia bikin sendiri. grup. Bener, bikin grup sama pasanganmu sendiri, kamu begitu. Atau emang kamu pengen lanjutkan ke orang, mending sekalian kamu main yang bilang tadi bigo dibandingkan main begini. Karena apa? Kita dilihat orang luar itu jelek, image kita Betul, gitu betul. loh. Aku sama Indonesia aja malu ngelihatnya, apalagi orang luar kayak begini sekali nih kelakuan anak-anak orang-orang di Indonesia ya yang masih muda-mudanya. Iya. Makanya nggak mungkin orang tua yang main ini, pasti kan kalangan muda, anak-anak muda gitu loh. Orang mereka tuh pasti berpikir ya begitu. Aku tuh kadang heran gitu loh, Bre. Apakah mereka ini kurang namanya kasih sayang dari ceweknya sendiri kah, atau apa dari pasangannya sendiri kah, atau sama orang tuanya kah, atau memang dia tuh pengen cari sensasi doang gitu. Kebanyakan sensasi. Aku pengen gitu sekali gitu kan, kayak di sini gini yang kita tuh undang salah satu pelaku yang seperti itu, kita tanya gitu loh, kamu begitu apa manfaatnya, dan juga kamu seperti itu apakah supaya dibilang kamu ini keren, atau bisa dibilang kamu ini wah ini laki-laki ini seperti ini gitu loh, atau perempuan ini seperti ini, apakah pengen seperti itu kah? Wah, aku Apakah edgy cuma karena banget. famous kamu rela apakah karena pengen famous harus berlakukan seperti itu? Menurutku sih enggak ya, karena banyak banget bakat di luar sana yang bisa kamu gunakan, hal-hal positif yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa famous. Nggak perlu harus berkonten yang atau hal-hal yang sangat sensitif dan negatif gitu.
Karena ini betul-betul yang hal kayak gini rawan banget untuk anak-anak kecil gitu loh. Oke, itu andai kata dia bisa berkata, ini kan kita begini kan supaya edukasi. Nggak begitu caranya edukasi. Nggak begitu caranya. Bukan namanya mendesah. Bukan. Edukasi yang kita ajarkan itu ya kita memperlihatkan ini seperti ini. Kayak aku ya, kalau misalnya andai kata aku punya anak, edukasiku tuh aku kasih lihat video porno tuh, kasih lihat kamu proses dibuat seperti ini, tapi kamu udah boleh melakukan untuk sekarang. Kamu boleh melakukannya saat kamu sudah dewasa, saat kamu sudah menikah. Nah, aku kenapa memberitahu duluan? Karena apa? Supaya dia tidak mencari-cari tahu. Karena anak-anak kecil, anak-anak masih muda ya, rasa ingin tahunya kan tinggi nih. Setelah dia tahu sendiri, dia tuh pasti pikir, aku jangan kasih tahu orang tuaku, karena kalau aku kasih tahu orang tuaku, aku bakal dimarahin. Dan itu keterusan sampai dia sudah besar. Gitu loh. Nah itu ada Jadi yang ya, komen tuh. zaman sekarang Zaman gini sekarang amat gini yang amat nyari cari konten. Iya. konten. Nah, nggak lihat. Menurutku banyak banget orang yang berkonten untuk melakukan hal-hal yang sensitif agar bisa AdSense-nya naik, Kebanyakan kan viewersnya naik, buat kepuasan sendiri ya. hal-hal seperti itu. Kebanyakan untuk kepuasan sendiri. Buat kepuasan tersendiri. Itu pasti kalau kayak di chat kayak gini lah kebanyakan. Soalnya gimana ya? Dibilang aku ini orang suci atau orang baik, enggak. Aku juga namanya dibilang nge-toxic juga. Aku nge-toxic juga. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Misalnya aku ngelihat viewersku seperti apa, aku harus sewajarnya gitu loh. Nggak juga berkata kasar, nggak juga aku harus kayak mendesa-desa gitu atau kayak apa ASMR 18 plus gitu. Bangsat lah yang begitu-gitu anjing. Soalnya itu kasihan banget loh anak-anak kecil yang mendengar gitu. Yang nggak seharusnya dia dengar, dia harus mendengar. Dan setelah dia mencari Yang saya tahu, pengalamin di sini ya. Reality banyak yang terpengaruh. aku tuh yang Dari SD aku yang sampai SMA. takutnya gini loh. Yang takutnya gini. Di saat misalnya ada anak kecil ke orang tuanya, apalagi orang tua yang ketat ya, yang belum kasih edukasi ke anaknya sendiri, misalnya mah atau pah desa itu apa, baru dia dimarahin orang tuanya, kenapa kamu ngomong begitu, kamu tahu dari mana? Aku tahu dari aplikasi ini. Ada orang ngomong suruh desa-desa, itu apa ya? Nggak memikir ke sana kah? Ya, betul. Anak kecil bakal seperti itu nantinya. Anak kecil bakal jadi rusak gara-gara hal-hal seperti ini. Hal-hal nggak jelas. Menurutku udahlah, stop aja lah begitu. Andai kata memang kamu begitu, kamu bikin grup WhatsApp kah, Line kah, atau dari reality kan ada bisa bikin grup juga dari situ kah, atau Discord kah, yang bisa namanya kamu melakukan hal itu tanpa orang lain dengar. Maksudnya orang-orang tertentu aja. Orang yang Sekali mungkin kamu pengen dikenal. ingin dengarkan ke orang, kamu nge-bigo aja gitu loh sekalian. Banyak loh aplikasi seperti itu, platform-platform yang begitu untuk hal-hal negatif seperti itu, yang sensitif seperti itu. Banyak banget loh. Nggak perlu kamu harus di reality juga, kamu harus kayak ngedesa ASMR 18 plus lah. Ya. Sampai aku juga pernah satu kasus. Dia gini. Mandi seperti apa? Contoh Tapi sampingmu kalau itu tuh. aku ndak kayak bilang situ negatif atau gimana ya. Kalau aku sih kayak lucu dan bodoh gitu. Ngapain kamu mandi di broadcast kan bisa namanya di mute atau di end broadcast, tidak perlu diperdengarkan. Itu lucu dan bodoh sih, tapi
Tapi aku ndak ngejudge itu karena itu masih dalam konteks reality ya. Tapi kalau yang aku sering dengar sih kayak gini, yang waktu video call nggak tahu, kayaknya lebih marak banget deh di Malang katanya ya, aku nggak tahu bener apa enggak. Katanya video call sambil mandi gitu, I don't know. Aku Kalau yakin gitu sih itu adalah orang mungkin. goblok sange. Kenapa? Jadi ya Kenapa Mizon? Nggak apa-apa. Skip lanjut. Palingan Mizon itu yang itu. Yang hol-hol nih. Nggak ada, aku jadi hanya mandi kok. kalau pesan dari aku. Pasti Pesan dari hostnya kok aku ya. dari hostnya udah tolol. Makanya aku ingin tobat ini. Beneran dah. Awas lo kalau ketemu Ya dengan cara banyak konten ya saya akan tobat. ya contoh Mizon nih yang terpengaruh. Masih sekolah, udah terpengaruh di mana-mana. Rusak saya ini. Mandi Rusak. live Saya jujur saya. streaming. Kaca itu banyak. Karena my Makanya friend gitu sih kita kalau biarin dari aja. aku ya. Kalau dari aku ya stop lah buat konten-konten seperti itu, atau kamu andai kata anda bikin konten apapun itu yang berhubungan dengan reality, stop lah seperti itu, karena itu nggak penting dan itu bukan memang nggak berguna bangsat. Jadi ya nggak perlu kamu lakuin lagi, nggak perlu kamu seperti itu. Emang nggak mikir kalau udah menikah ke depannya. Gila, dipikir Iya bener beneran. sama dia. Ada temenku kan gini. Kebiasaan kayak gitu. Akhirnya waktu menikah kenapa? Bosen rasanya. Akhirnya role play cari cewek lain. Akhirnya cerai. Itu pengaruh ke depannya pasti. Jelas lah. Bayang orang hyper itu. Nggak, aku kadang mikir Ini gini kenyataan Bre. temanku. Ini kan karena kontennya Mizu ya. Iya. Aku mikir gini loh, kamu sange karena suara aja kah? Guys, bukan munafik bro ya. Itu Agak mau kebanyakan jawab loh mas ya. cowok Sebagai yang gitu. pernah melakukan itu senang sendiri mas. Soalnya gini mas. Kan ada bokep nih, bisa kamu tonton. Andai kata kamu mau nonton bokep, kamu bisa open BO. Kenapa harus suara juga kamu jadikan bahan coli gitu loh? Karena Nah, gini loh, imajinasi bro. lebih liar daripada bokep gitu. Bener. Soalnya kan dari voice kan secara real. Aku juga Langsung. tapi gini juga sih, aku balik lagi. Namanya fetish orang tuh berbeda-beda. Dan aku nggak bisa namanya ngejudge fetishnya orang sih. Cuma kadang itu kayak bukan mengganggu, kayak aku jadi pertanyaan besar buat aku gitu loh. Itu kan untuk aku pribadi sih ya. Pertanyaan besar buat aku kayak, kenapa kamu sange karena suara? Gitu sih. Tapi ya namanya fetish ya kan banyak. Aku tadi aja nonton Ewing aja ada namanya fetish jilat bola mata perempuan. Aneh-aneh. Iya, dia mainin bola matanya perempuan itu fetishnya dia. Dan aku nggak bisa, makanya aku bilang ya, aku nggak bisa menjudge fetishnya orang ya, karena ya banyak memang fetish di luar sana yang aneh-aneh banget. Cuma kan aku nggak masalah, aku tidak ada salahnya dengan aku speak up, kayak mempertanyakan kenapa, why gitu Iya, kan. nggak ada salahnya. Bener. Nggak ada salahnya. Andai kata nggak dijawab, is oke, dijawab juga nggak masalah. Andai kata kamu jawab, ya aku nggak bakal ngejudge juga, karena memang itu fetishnya orang, nggak bisa kita salahkan. Semua orang kan punya fetish masing-masing. Oke lah, mungkin cukup Udah tobat. untuk
konten kali ini. Oh, dilanjutkan yang Terima kasih yang sudah menonton sampai part terakhir ini. Jangan lupa untuk follow kita semua di Reality. Ada saya Mizuna atau Junaidi, atau juga follow juga Mas Ontisan Penins. Ada juga Mas Hiro atau Mas Aizen, dan juga tadi ada Mas Puding Double D. Oke. Dan terus jangan lupa untuk subscribe. Enggak, aku bukan anak alay. Jangan lupa untuk subscribe videoku dong, Allah. Subscribe apa? Channel YouTube saya, Junaidi CH, Arjuna Junaidi. Dan juga di like sama video saya dan di share ke teman-teman kalian semua agar segera menuju 1000 subscriber. Nantikan video tiap Jumat, Sabtu, Minggu di channel Junaidi CH. See you semuanya. Junaidi pamit. Dadah.